Kembali lagi bersama saya Ini Rares di podcast channel Arterum episode 2. Pada awalnya memang saya sudah bekerja beberapa tahun dan pada saat saya bekerja pun orang tua saya, khususnya papi saya, memang mengencourage saya untuk memulai suatu bisnis di bidang interior sesuai dengan bidang yang saya tekunin. Memang pada saat papi mengencourage saya, memang saya sampaikan bahwa pada saat itu saya ngerasa belum cukup nih untuk memiliki pengalaman atau networking untuk saya membangun suatu bisnis. Tapi pada saat itu saya juga menjadi satu dream sebetulnya ya, pada saat papi mengencourage untuk membuka suatu bisnis, bahwa suatu saat saya memang harus memiliki bisnis di bidang interior design. Dan memang tidak lama setelah itu, tidak sampai setahun sih sebetulnya, pada saat orang tua saya mengencourage saya memberanikan diri untuk membuka bisnis di bidang interior design. Dan pada saat saya membuka bisnis di bidang interior design, memang saya sudah memiliki beberapa networking dan teman-teman yang mereka memang memerlukan saya untuk membantu mereka dalam mendesain ruangan ataupun rumah mereka. Jadi melalui satu teman, satu klien yang menghubungi saya, dan memang saya memiliki passion untuk bekerja di bidang desain interior tersebut, akhirnya itu terus berlanjut. Ya, memang mungkin awal-awalnya kalau dilihat dari value money mungkin tidak seberapa, tetapi itu tidak membuat saya gentar ya, maksudnya tidak membuat saya putus asa. Karena dengan bertemu dengan banyak orang dan bertukar pikiran dengan mereka, sekalipun mereka juga klien kita, tetapi banyak hal yang bisa dieksplor dan menuntut kita untuk lebih paham seperti apa, begitu. Pada saat Arterum dimulai, di awal memang kita masih memulai dengan proyek yang kecil-kecil ya. Bahkan saya pernah juga mengerjakan proyek yang istilahnya sudah pernah dikerjakan orang tetapi tidak selesai dan tidak ada yang mau mengerjakan, dan saya menawarkan diri untuk menyelesaikan. Dan itu untuk klien saya itu sesuatu yang menyenangkan, karena memang kalau kita mengerjakan pekerjaan bekas orang lain biasanya sudah tidak ada yang mau ya, seorang desainer ya. Cuman karena saya ngerasa itu ada satu tantangan tersendiri buat saya. Kenapa di sebelumnya seorang desainer yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikannya? Ada permasalahan di mana? Karena ini kan sebetulnya pada saat kita bekerja di bidang desain interior itu tidak hanya masalah aplikasi project, tetapi bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi dengan baik ya, dengan klien, dengan vendor yang ada gitu. Jadi pada saat saya menyelesaikan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh tim lain, pada saat itu ternyata saya dapat menyelesaikannya. Dan untuk apa yang saya kerjakan itu dari awal, sebenarnya kalau kita mau bicara masalah privilege ya, banyak nih yang sekarang bertanyaan ya, mungkin bagaimana memulainya, apakah memiliki privilege atau tidak. Sebenarnya kalau kita sadar dari awal pun kita sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu kan merupakan privilege sebenarnya dari orang tua kita, bahwa kita disekolahkan, diberi pendidikan yang baik. Dan sekarang bagaimana kita sebagai orang yang sudah diberikan privilege oleh orang tua untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan. Dan itu juga menjadi satu tekad buat saya, bahwa pada saat saya menjalani pendidikan akhirnya di desain interior, di situ juga saya menyadari bahwa apa yang saya miliki itu harus bisa dapat bermanfaat buat orang banyak ya. Jadi kita berjalan dari privilege yang diberikan oleh orang tua, itu sudah pasti. Privilege yang utama adalah pendidikan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan privilege yang diberikan untuk memajukan diri kita sendiri dan berfungsi dan bermakna buat orang lain. Disitulah makanya saya dengan tekad yang tetap bersemangat menjalankan bisnis di desain interior. Tidak gampang menjalankan ini,
untuk kurun waktu tertentu, ada masa up and down, tetapi kita mesti yakin ini semua perlu suatu proses untuk menjalankan satu bisnis, ya. Tidak hanya di satu bisnis, sebenarnya dalam semua kehidupan juga kita harus melalui suatu proses dan kita harus sabar dengan proses tersebut dan kita harus lebih banyak belajar. Jangan ngerasa aduh kita memulai di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian karena tidak memiliki value money yang baik, kemudian kita putus asa, kemudian kita beralih ke bisnis lain. Dan kita memulai lagi 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, kemudian misalkan tidak berhasil, kita mengulang lagi. Nah, kalau saya sih memilih untuk menekuni perjalanan hidup saya di dunia desain interior. Walaupun memang ada masa up and down, tapi saya percaya pada saat kita menjajakan kaki di situ dan menjalani proses itu, kita harus memiliki keyakinan ya, karena kita memiliki background dan terutama kita memiliki hope yang tidak boleh putus untuk menjalani semua yang kita miliki, terutama diperlukan dalam bidang bisnis. Untuk persistence dan konsisten dengan plan apa yang kita punya. Selalu ada pertanyaan, apakah kita sukses atau tidak? Apakah Arthur Room itu sukses atau tidak? Itu selalu menjadi pertanyaan saya untuk ke diri saya pribadi, ya. Apa sih patokan sukses? Tapi ternyata setelah saya digest, setelah saya pikir lagi bahwa kesuksesan itu adalah pada saat kita men-set target goal dalam satu project dan project itu dapat terselesaikan dengan baik, itu adalah merupakan satu kesuksesan. Jadi punya waktu. Tetapi kalau misalkan kesuksesan itu pertanyaannya adalah apakah saya bisa memiliki sesuatu dari kesuksesan yang saya miliki? Nah, itu kita harus mesti lihat lagi ya. Karena kalau dari kesuksesan yang kita miliki kemudian kita memiliki value money yang lebih banyak, itu adalah merupakan bonus. Sebenarnya kesuksesan yang utama adalah bukan value money itu sendiri atau dari banyak anak-anak muda sekarang harus punya misalkan contoh harus punya rumah baru disebut sukses. Rumah itu hanya adalah bonus dari kesuksesan planning yang kita buat terhadap pekerjaan kita. Jadi pada saat planning yang kita selesaikan, plan yang kita buat itu sudah selesai, itu adalah kesuksesan. Dan apabila kita dapat memiliki sesuatu dari apa yang kita kerjakan secara sukses, itu adalah bonus sebetulnya. Jadi kalau saya tanya kembali lagi ya ke yang pembicaraan sebelumnya, suksesnya seperti apa sih? Saya selalu merasa bahwa setiap yang saya selesaikan, suatu pekerjaan itu selesai, itu adalah kesuksesan buat saya. Apalagi dalam pekerjaan itu, klien akan merasa senang dengan hasilnya, dan kemudian kita, tim yang mengerjakannya juga merasa mampu ya untuk memberikan yang terbaik buat klien. Itu adalah kesuksesan besar buat saya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, mungkin memang sekarang media sosial tuh banyak menampilkan hal-hal yang berbau materialistis ya, memiliki rumah mewah, mobil mewah, ataupun dengan traveling ke tempat-tempat yang sangat menyenangkan ya. Tetapi mesti diingat bahwa itu tidak menjadi patokan bahwa seseorang itu sukses. Apakah betul apa yang dinikmati oleh mereka itu menjadi suatu patokan happiness dalam hidup mereka? Itu yang kalian mesti harus hati-hati. Karena sukses kembali lagi menjadi sukses dalam kehidupan kalian, sukses dalam menjalani bisnis kalian, apapun itu kalian harus konsisten dan persistence dengan apa yang kalian kerjakan. Dan hasil dari apa yang kalian kerjakan itu adalah bonus dalam kehidupan kalian. Jadi kuncinya adalah persistence dan konsisten buat anak-anak muda zaman sekarang, dan jangan gampang tergiur dengan apa yang ada tampak di media sosial. Arthur Room sudah berjalan selama 13 tahun, tetapi saya masih belum puas dengan apa yang dihasilkan karena memang
yang namanya ilmu itu kan terus berkembang ya. Jadi kita tidak boleh puas di saat ini sampai hanya di 13 tahun. Ya diharapkan dalam 13 tahun perjalanan Arterum ini kami tetap ingin berkembang dan dengan harapannya juga generasi-generasi muda yang sekarang sudah mulai berkarya ataupun yang belum ataupun yang baru akan memulai, ayo harus mulai memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kalian. Karena pada saat kalian masih berada di dalam zona yang terlalu nyaman, itu it will kills you anyway gitu ya. Jadi kalian harus memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, untuk mencapai apa yang menjadi mimpi kalian. Dengan ini saya harapkan bersama dengan saya Yeni Rares dan tim di Arterum, kita dapat bekerja sama dengan kalian anak-anak muda ya, yang mungkin ingin mendapat pengalaman lebih banyak. Kita dapat berdiskusi dan berkolaborasi. Oke, untuk selanjutnya nantikan saya Yeni Rares dengan Arterum. Good design improves life.